Pada pertengahan bulan Maret tahun 2025, jagat media sosial Twitter atau yang kini kita kenal dengan X digemparkan dengan naiknya tagar tolak RUU TNI. Tagar ini mencatat lebih dari 164.000 cuitan dan menduduki trending topik selama beberapa minggu. Gelombang penolakan ini bukan tanpa sebab. Masyarakat dari berbagai elemen menilai adanya polemik serius terhadap pembahasan RUU TNI di DPR. Sejumlah selebriti dan tokoh berpengaruh pun turut menyuarakan kekhawatirannya mengenai isu ini. Isu ini menjadi polemik utama bagi masyarakat karena adanya kekhawatiran kembalinya difungsi ABRI yang sempat berlaku pada masa Orde Baru yang dinilai mengancam supremasi sipil. Beberapa pasal yang disorot misalnya pada pasal 7 ayat 2 yang memperluas cakupan operasi militer selain perang, hingga pasal 47 ayat 2 yang membuka peluang bagi prajurit aktif untuk duduk di jabatan sipil secara lebih luas. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengkaji lebih dalam sentimen publik terhadap isu RUU TNI yang menuai pro dan kontra ini melalui pendekatan pemrosesan bahasa alami atau NLP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sudipura, ST MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman bahasa ABRI. Yang saya hormati teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman bahasa ABRI yang berjudul analisis sentimen terhadap RUU TNI. Berikut merupakan penjelasan kami. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya mau menjelaskan definisi aplikasi yang kami buat. Aplikasi adalah platform analisis sentimen publik interaksi berbasis web. Dirancang khusus untuk mengurangi dan memvisualisasikan opini masyarakat dari data teks, khususnya cuitan di media sosial. Bayangkan ini sebuah alat canggih yang mampu membaca ribuan bahkan jutaan komentar atau postingan, lalu secara otomatis pengelompokannya menjadi sentimen positif, negatif atau netral. Ini membantu kita memahami secara cepat apa yang sebenarnya dirasakan publik terhadap isu atau topik tertentu untuk sekadar melihat seberapa banyak mereka membicarakan. Selanjutnya itu ada latar belakang pembuatan aplikasi. Di era digital ini, media sosial menjadi medan perdebatan dan ekspresi opini yang tak terbatas. Isu-isu sensitif seperti polemik RUU TNI menjadi bukti nyata bagaimana opini publik dapat mempengaruhi arah kebijakan. Namun, mengurangi jutaan cuitan dan komentar secara manual adalah tugas yang mustahil. Inilah mengapa aplikasi kami hadir. Kami melihat adanya kebutuhan mendesak akan pemahaman sentimen publik yang cepat, akurat, dan berbasis data. Aplikasi ini dibuat untuk menjabati kesenjangan antara banjir informasi dan minimnya wawasan. Tujuannya jelas, untuk kemungkinan siapapun dari peneliti hingga pembuat kebijakan memantau respon masyarakat secara real time dan histori, menganalisis narasi yang berkembang dan mendapatkan visualisasi data yang mudah dipahami tanpa perlu keahlian teknisi mendalam. Ini adalah upaya kami untuk memberikan secara pada data, mengubah kebisingan media sosial menjadi wawasan yang bermakna. Baik, selanjutnya itu ada segmen pasar. Segmen pasar itu ada terbagi menjadi 5, yaitu penelitian dan akademis. Itu membantu mereka menemukan pola dan tren dalam data teks. Selanjutnya itu ada media, massa, dan jurnalis, memahami narasi publik yang sedang berkembang, mengidentifikasikan isu-isu menarik dan melengkapi laporan berita dengan data-data sentimen yang kuat. Selanjutnya, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok advokasi. Alat penting untuk memantau respon publik, menyusun strategi kampanye, dan mengukur dampak advokasi. Selanjutnya ada pemerintah dan lembaga legislatif, memungkinkan pemantauan respon publik, penyerapan aspirasi, dan pengalihan keputusan yang lebih informatif. Yang terakhir itu perusahaan analisis data dan konsultan. Alat utama dalam layanan analisis sentimen memperkaya laporan dengan data kualitatif dan kuantitatif. Sekian dari selanjutnya yaitu yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Husnita, ada data pesaing, kelebihan aplikasi, dan metode NLP. Kepada Husnita saya silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan data pesaing.
Di pasar analisis sentimen, kami menyadari adanya berbagai solusi, mulai dari alat analisis media sosial berbayar seperti Brandwatch atau Sprout Social, hingga layanan API NLP spesialis seperti Google Cloud Natural Language. Ada pula banyak proyek open source atau script yang dapat melakukan analisis sentimen. Kemudian ada kelebihan aplikasi. Kelebihan aplikasi yang pertama yaitu dari antarmuka pengguna UI yang intuitif dan menarik. Yang kedua ada model sentimen khusus bahasa Indonesia atau Indobird Tweet. Ini adalah game changer. Alih-alih mengandalkan model generik, kami menggunakan Indobird Tweet, sebuah model deep learning berbasis transformer yang telah dilatih secara spesifik pada dataset Twitter berbahasa Indonesia. Ini memastikan akurasi yang jauh lebih tinggi dan pemahaman konteks yang lebih baik untuk data berbahasa lokal. Kelebihan yang selanjutnya yaitu dukungan multimodel untuk validasi. Kami tidak hanya mengandalkan satu metode, apalagi ini juga mengintegrasikan model Naive Bayes dengan TF-IDF, sebuah metode machine learning tradisional yang teruji. Ini memungkinkan Anda membandingkan hasil dari dua pendekatan berbeda, memberikan validasi silang dan analisis yang lebih robust. Selanjutnya, visualisasi komprehensif. Kami mengubah angka menjadi cerita. Distribusi sentimen disajikan dalam pie chart yang indah dan word cloud dinamis yang langsung menunjukkan kata kunci paling dominan. Selanjutnya, fitur pre-processing otomatis. Data mentah dari media sosial seringkali berantakan. Aplikasi kami secara otomatis memberikan teks, misalnya menghilangkan emoji, URL, username, dan juga hashtag untuk memastikan analisis yang lebih bersih dan akurat. Selanjutnya, filter dan pencarian interaktif. Untuk melihat hanya cuitan negatif dari hari tertentu, aplikasi kami memungkinkan Anda menyaring hasil berdasarkan sentimen, metode analisis, dan mencari teks spesifik untuk eksplorasi data yang mendalam. Kelebihan yang terakhir yaitu fungsionalitas unduh data. Semua hasil analisis dapat Anda unduh dalam format CSV, siap untuk laporan, presentasi, atau analisis lebih lanjut di luar aplikasi. Selanjutnya, metode NLP. Metode yang pertama kami gunakan yaitu Indobird Tweet atau Hugging Face Transformers. Indobird Tweet adalah implementasi dari arsitektur transformer, sebuah model deep learning revolusioner yang menjadi standar industri untuk tugas-tugas NLP. Model ini telah dilatih secara masif pada dataset Twitter berbahasa Indonesia. Ini berarti ia telah belajar nuansa bahasa gaul, singkatan, dan konteks yang unik di media sosial Indonesia. Bagaimana cara kerjanya? Indobird Tweet menganalisis seluruh konteks kalimat, bukan hanya kata per kata. Ia memahami hubungan antar kata dan frasa untuk mengklasifikasikan sentimen secara akurat, yaitu positif, negatif, atau netral. Ini adalah model yang sangat baik dalam menangani ambiguitas dan sarkasme. Metode NLP yang kedua yang kami gunakan yaitu Naive Bayes dengan TF-IDF. Mengapa digunakan? Metode ini menyediakan baseline, perbandingan yang kuat dan lebih ringan secara komputasi. Ini membantu kami memberikan gambaran sentimen yang komprehensif dari dua perspektif metodologi yang berbeda. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes. Meskipun asumsinya sederhana atau kata-kata dianggap independen, Naive Bayes terbukti sangat efektif dan efisien untuk tugas klasifikasi teks. TF-IDF adalah teknik vektorisasi teks. Ia mengubah kata-kata dalam teks menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh algoritma machine learning. TF-IDF memberikan bobot lebih tinggi pada kata-kata yang penting dalam sebuah dokumen dan jarang muncul di dokumen lain, membantu model mengidentifikasi kata-kata kunci sentimen. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, saya akan melakukan demo terhadap aplikasi yang telah kami bangun. Terdapat 3 file yang kami buat. Yang pertama, app.py. App.py ini merupakan aplikasi kami. Aplikasi ini menjadi antarmuka langsung kepada pengguna, di mana pengguna akan
memberikan input data berbentuk CSV, kemudian aplikasi akan mengeksekusi dan memberikan analisis sentimen. Analisis ini dieksekusi berdasarkan aturan yang telah dibuat pada model pelatihan sebelumnya yang kami simpan di dalam file .pickle. Berikut merupakan demo keseluruhan aplikasi. Dapat dilihat bahwa aplikasi memuat model Indobird. Model Indobird berhasil dimuat, kemudian memuat juga model Night Bias. Kemudian pengguna dapat memberikan input data berupa CSV melalui tombol Browse File. Dan memberikan input data yang ingin dianalisis. Dapat dilihat bahwa file CSV berhasil diunggah dan pada kolom teks yang akan dianalisis yaitu kolom full text. Kita dapat melakukan preview data. Kolom ini yang akan dianalisis oleh aplikasi. Kemudian pengguna menekan button mulai analisis sentimen. Dan aplikasi akan mengeksekusi atau menganalisis file CSV yang diberikan oleh pengguna. File ini sendiri berisi opini publik yang kami kumpulkan melalui aplikasi Twitter mengenai isu tentang tambang Raja Ampat. Kemudian aplikasi akan menganalisis. Berikut merupakan hasil analisis yang dilakukan oleh aplikasi yang telah kami buat. Terdapat ringkasan hasil, yaitu terdapat jumlah opini yang dianalisis pada kasus ini, pada data ini, opini yang dianalisis berupa berjumlah 517. Kemudian ada sentimen dominan di mana sentimen dominan adalah negatif. Untuk akurasi model Indobird yaitu 87,1% dan akurasi Night Bias 58,6%. Kemudian distribusi sentimen akan ditampilkan dalam bentuk pie chart. Di sini pada model Indobird negatif berisi 53,8%, positif berjumlah 8,9%, dan netral berjumlah 37,3%. Sementara pada Night Bias negatif berupa 89,2%, positif berupa 7,54%, dan netral berjumlah 3,29%. Selanjutnya ada word cloud. Di sini kata-kata yang dominan atau sering muncul ditampilkan oleh aplikasi seperti Save Raja Ampat Papua, nggak ada Save Raja Ampat Indonesia. Kemudian kita dapat melihat atau detail hasil analisis. Ada metode, ada sentimen yang dapat difilter, kemudian dapat mencari opininya. Di sini terdapat beberapa tabel. Yang pertama jumlah, opini, sentimen, kepercayaan, dan tanggal. Dan kita juga dapat mendownload hasil analisis. Selanjutnya kami akan melakukan demo terhadap file yang berbeda, yaitu komentar atau opini publik yang kami kumpulkan melalui Twitter mengenai isu RUU TNI. Baiklah, kemudian aplikasi akan menganalisis. Berikut merupakan analisis yang telah selesai dieksekusi oleh aplikasi. Seperti yang sebelumnya, terdapat total opini, sentimen dominan, akurasi Indobird, dan juga akurasi Night Bias. Berikut merupakan distribusi sentimen. Pada Indobird, jumlah sentimen negatif berupa berjumlah 54,7%, positif 8,8%, netral berjumlah 36,5%. Sentimen ini sejalan dengan yang sebelumnya telah kami latih di bagian collab. Negatif 54,7%, positif 8,8%, dan juga netral berjumlah 36,5%. Begitu pula dengan model Night Bias, yaitu negatif 52,4%, positif 10,5%, dan netral
37,1%. Pada data yang kami latih, pada model yang telah kami latih sebelumnya, negatif 52,4%, positif 10,6%, dan netral berjumlah 37,1%. Berikut merupakan word cloud untuk opini publik mengenai RUU TNI, di mana terdapat beberapa kata dominan seperti RUU TNI, demo, Polri, tolak, sipil. Dan berikut merupakan keseluruhan dari opini yang telah diprosesi, sehingga menghasilkan data yang lebih bersih dan dapat dibaca dan dapat difilter oleh pengguna, dan pengguna dapat mendownload hasil analisis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luka ini